ada air tidak keluar, the water doesn't come out. Tekanan airnya lemah. Jika ada perubahan atau modifikasi, maka garansinya tidak akan berlaku lagi. Oke, guys tim, banyak tadi seru kan banyak pembahasan dari Mr. Ernest tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan dan poin-poin yang harus diperhatikan atau tidak. Nah, selanjutnya ini banyak banget pertanyaan. We have a lot of question from our customer, especially from Mitra. Dan pertanyaan ini sudah kita list. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sama juga ternyata ada juga yang ada kesamaan pertanyaan dari yang ditanyakan juga oleh konsumennya iPower. Nah, salah satunya ini saya akan tanyakan nih, ada beberapa masalah. Ada air tidak keluar, the water doesn't come out. Why is that? So, in case we have glass major face this kind of issue, there can be two reasons, very simple reason to clear that. One is need to check whether they have the water flow, the water supply from the inlet. Okay. Yeah, and then they need to check for the filter, whether the filter has been clogged. Need to clean the filter in case. And apart from that, we do highly recommend our Mitra when before they coupling the high pressure washer hose, they can check whether there's water is coming out from here with pressure or not. When they want to check the water is coming or not from here, from the outlet. From the outlet, it's mean how to say, the machine in condition off condition or the machine will be on condition. Okay. They need to run start the engine. Okay. Nah, jadi masalah tentang air yang nggak keluar gitu kan dari mesin pompa itu ternyata disebabkan oleh dua alasan. Tadi disampaikan, yang pertama adalah flow atau debit daripada si air yang masuk dari keran ke mesinnya ini dicek ada apa enggak, satu itu. Kedua, ataukah misalkan debitnya kurang enggak gitu, maksudnya debit airnya itu bagus enggak, deras atau enggak sih gitu kan. Kalau misalkan sedikit berarti itu masalah yang pertama. Yang kedua, ternyata masalahnya adalah karena sumbatan dari kotoran yang menumpuk di filter airnya. Itu harus dicek juga gitu. Jadi disarankan tadi di head pumpnya itu kan ada inlet dan outlet. Nah, di bagian outletnya pada saat sebelum pasang selang, kondisinya itu jadi dinyalain dulu. Jadi jangan dulu dipasang dulu selangnya yang hitamnya jangan dulu dipasang dulu. Di sini jangan dulu dipasang dulu. Ini masukin air, kondisi mesin nyala. Nah, dilihat nih airnya keluar nggak dari sini. Itu yang harus dipastiin dulu. Jadi setelah kalau misalkan dipastikan airnya keluar, baru pasang si selangnya gitu. Itu yang tadi jawabannya. Oke, we go to the next question. Katanya pertanyaan yang selanjutnya ini adalah tekanan airnya lemah katanya. Water pressure is weak. Yeah. Why is that? So for the low pressure from the pressure washer, it can due to two reasons mainly. One is that due to the water has leak in the oil chamber of the pump, the oil chamber of the pump. Okay. And the other reason is they initiate the operation of the pressure washer inappropriately. So in this case, we will recommend Glass Mitra to do one thing, to replace the water seal and oil seal. Okay. Because by the time, along with the wear out and operation of the water seal and the oil seal, that is results to the water leaking to the oil chamber. Okay. That is one of the Solutions. Yeah. Oke. Jadi untuk masalah yang airnya tekanannya lemah itu biasanya ada disebabkan dua juga tadi disampaikan, bahwa yang pertama adanya kebocoran air yang masuk ke bagian ruang oli atau oil chamber. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adanya kesalahan pemakaian atau pemakaian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Penyebabnya itu yang masalahnya itu adalah itu. Dan disarankan pada saat misalkan terjadi seperti itu, pertama adalah mengganti dulu water seal. Kalau misalkan ternyata bocor dan memang itu ternyata permasalahannya, disarankan untuk mengganti water seal yang ada di dalam si mesin head pump ini.
yang sudah mencapai umur pakainya. Okay. And we will have one tips for the Mitra. That is how, in case they face the pressure is low, the problem with the low pressure, they can do one thing. Number one, they need to ensure there's water supply here. Okay. After they ensure the water supply, they can, if the water coming over here, the pressure is low, they can try to unfasten the boat. Okay. Let the water come. Okay. Yeah. And now stop the engine. Okay. And restore the boat and couple the pressure washer hose. Okay, I see. Nah, yang berikutnya lagi yang disarankan yaitu dari iPower menyarankan pada saat misalkan tekanan airnya rendah, pertama dicek dulu ada nggak air yang masuk ke sini, inlet airnya itu maksudnya airnya itu masuk nggak ke sini, itu yang pertama dicek. Terus yang kedua, kalau misalkan ternyata setelah dicek airnya ada yang masuk ke sini, maksudnya debit airnya bagus, tidak ada yang tersendat dan segala macam, atau filternya ini bersih nih, di sini ada filternya, itu bersih. Yang berikutnya adalah dengan kondisi si mesin menyala, selang yang untuk ke mesin outletnya ini dilepas dulu nih, nggak usah dipasang. Terus di sini ada bagian untuk yang outletnya, itu dia bisa dikendorkan, jadi menggunakan kunci Inggris untuk atau kunci pas dikendorkan. Terus setelah keluar air dari sini, baru kemudian mesinnya dimatiin, dikencengin, baru dipasangin lagi si selangnya. Itu yang disarankan yang kedua. Seperti itu. Yeah. Okay. Now let's go to the next. Pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang berikutnya nih bagus juga nih. Katanya ada getaran yang berlebih. Getaran yang berlebih dihasilkan bukan karena gempa, bukan karena goyangan ngebor atau yang lain-lain, tapi karena mesinnya. Why is that? So in terms of the vibration, so it can due to the same reason, the water leak in the oil chamber of the pump AC. Okay. Yeah. And the other reason is it can be some of our end user have adjusted the automatic regulator pressure, the pressure regulating unit by themselves. Yeah, so it have changed the settings inside, change the settings. Nah, getaran yang berlebih ini terjadi karena sama juga masalah yang pertama, itu penyebabnya adalah si airnya bocor. Jadi kebocoran air yang ada di dalam si oil chamber itu yang pertama. Yang kedua, yang paling sangat tidak disarankan atau yang paling sangat mungkin terjadi karena kemungkinan ada perubahan, yaitu memodifikasi atau merubah settingan dari pressure regulator atau regulator tekanan yang ada di sini. So it's mean iPower not recommended to touch this our Mitra to adjust the pressure by themselves unless it has been done from iPower authorized service center. Oke. Yeah. Dan jadinya tidak disarankan untuk semua konsumen iPower, juga termasuk mitra-mitra GRAS, untuk merubah settingan yang sudah disetting dari iPower. Jadi kalau salah satu mitra kita punya kemampuan atau punya background atau latar belakang teknis nih, ininya aja yang saya rubah-rubah, itu nggak disarankan untuk dirubah. So if they do by themselves, so they cannot use the guarantee. Guarantee will. That it has been claimed, that has been stated in the warranty card. Okay. Yeah, we don't recommend our end users to adjusting. And pressures. If they do, they cannot claim to us, to iPower, about the guarantee or not? It will void the warranty. Yeah, it will void the warranty. Dan jika ternyata ini disentuh-sentuh, maksudnya dirubah-rubah, juga dituliskan dalam kartu garansinya bahwa tidak disarankan untuk merubah-rubah ini. Jika ada perubahan atau modifikasi, maka garansinya tidak akan berlaku lagi. Seperti itu. Jadi jangan ya kalau yang kayak gini. So if they cannot solve the problem, the defibrillation, excessive defibrillation, and the water weak pressure, what they should do. Number one, they can refer to iPower Indonesia tutorials regarding the changing
of the water seal and oil seal, because in this case, when the machine is vibrating due to the water leak in the oil chamber of the pump, so it need to change, which means the seal has worn out. Yeah. And number two is they can also call our service center. Yeah, directly. And we will have engineers to attend them. Jadi apabila ternyata terjadi adanya kejanggalan-kejanggalan atau misalkan fenomena-fenomena aneh dalam mesinnya sendiri, langsung merujuk dulu ke tutorial YouTube iPower Indonesia yang sudah ada. Mereka siapkan juga cara mengganti oli atau misalkan yang lain-lain, itu sudah ada di tutorialnya. Dan kalau misalkan ternyata kalian semua dan juga para mitra tidak memiliki kemampuan untuk bisa bongkar gitu kan, karena nggak ngerti, takut gitu kan, khawatir, bisa langsung ke iPower Indonesia. Call centernya ada di sini nih, nanti akan muncul ada di sini. Call centernya bisa dihubungi ke iPower Indonesia, dan nanti dari pihak iPower Indonesia akan langsung dihubungkan ke pihak engineer-nya atau disebutnya ya engineer-nya atau technical-nya. Okay. Let's go to next. This is the last one of the frequent answer question. Pertanyaan yang sangat terakhir dan yang paling skenarionya yang paling terburuk, the worst scenario of the water pump, yaitu blok pompanya pecah, guys. Pecah itu gimana coba? Why it can happen? So in terms of the pump block being blown out, it can be the reason of the improper installation of the lid. You know, especially for Indonesia market, we have created the tutorial for our end users to maintain a disposable pump in order to expand the life expectancy, the lifespan of the axle pump. So in case there are some end users, they follow the tutorial but doesn't operate this boat properly after the reinstall, after the installation, it's not properly. So during operation, the complete cover can be blown out. This is one of the reasons. And the second is due to the long intervals, means the oil has dried out. If we mention that kind of case, it can be happen that it's already far away beyond the standard, beyond the benchmark of the operation hours. Should be more beyond 115 hours. Yeah. So there can be also reason that in case the end user add the wrong pump oils instead of SAE 30W. Hyphen 40. Jadi, kemungkinan itu terjadi katanya pada saat si head pump ini ada permasalahan. Sebetulnya kita sudah iPower, maksudnya iPower Indonesia ini sudah menyiapkan tutorial penggunaan atau penggantian oli yang ada di bagian head pump atau chamber ini. Nah, kemungkinan kejadian misalkan ini bisa pecah itu karena setelah penggantian oli, bolt yang ada di sini itu ada 4 ya, kalau 1, 2, 3, 4 ini itu tidak terkencangkan atau tidak terpasang dengan baik, sehingga itulah yang menyebabkan si blok mesin ini pecah pada saat digunakan. Nah, yang kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa tidak menggunakan oli yang direkomendasikan spesifikasinya. Tadi kan diinfokan bahwa SAE 30 ya, 3040 berapa tadi? SAE 3040 10W ya kalau nggak salah ya tadi. 10W yang itu SAE 3040 yang 10W. Nah, itu kalau nggak menggunakan itu juga pasti akan ada masalah. Sebetulnya dari iPower sendiri sudah nyiapin cara-cara tutorial kalian untuk memperpanjang umur pemakaian di si mesin ini gitu. Tapi tetap saja kejadian gitu. And we also have some tip and advice for class mitra how to maintain the pump well and make sure they are able to expand the lifespan of the pump. For APW 3200 plus. So they are recommended to change the pump oil after the first 30 hours. Yeah, 30 hours. And afterward, in every 60 hours operation or 2 weeks, it recommended to change the oil.
Change oil, okay. Every 60 hours. When they are going to refill the oil, this is the oil chamber. Okay. This is oil chamber. So we recommend up to the predetermined level. So the predetermined level is almost 1 finger segment from the lip. Okay. Yeah. Nah, tadi diberikan tips nih buat semua konsumen dan terkhusus buat mitra-mitra Grass Indonesia untuk memperpanjang umur pakai pompa head pump disposal ini. Sebenarnya ini disposal pump itu disebutnya adalah pompa pakai, sekali pakai. Jadi kalau udah masa waktunya tercapai itu harusnya diganti. Tapi kalau pengen memperpanjang, tadi dikasih tahu bahwa lakukanlah penggantian atau penambahan oli pada saat dari 30 jam pertama pemakaian itu ditambahin olinya dengan menggunakan yang tadi ya SAE 30 40W 10, pakai yang itu. Olinya pakai yang itu. Terus kemudian pada saat sudah mengisi oli, sisakan kurang lebih segini jaraknya, setelunjuk satu buku, bukan satu buku ya, jaraknya dari sini lah pokoknya. Jadi jangan terlalu penuh sampai ke atas, pokoknya satu jari ini dari atas ini sampai sini, nah jaraknya sampai di sini saja dibatasin. Itu menggunakan oli yang direkomendasikan. Dan pada saat sudah 60 jam pemakaian disarankan untuk mengganti olinya. Jadi jangan terus dipakai, terus nggak pernah dipakai 60 jam, itu kehitung soalnya kan. Kalau misalkan sehari aja dipakainya cuma 6 jam, berarti 10 hari udah 60 jam kan ya, kurang lebih 2 minggu lah. Ya disesuaikan dengan pemakaiannya kalian. Jadi namanya barang dipakai pasti rusak, baju dipakai juga pasti rusak gitu kan. Apapun itu yang kita pakai pasti rusak, sepatu dipakai juga pasti rusak, apalagi mesin. Ini pun juga sebetulnya disposal pump yang the best solution for our business owners is what is your recommendation? As you know, for APW 3200. We have specially upgraded the version, especially for Indonesia market. As after doing the research, we aware that the Glass Mitra is running the unit for commercial purpose. So afterward, we have upgraded the version to APW 3500 Pro. Okay. So the main difference of these two is we have replaced the pump AC unit into a triplex pump with a minimum operation hours of 500. Wow. Yeah. So you can compare the benchmark of the designed lifespan of the pump. One is 115 hours, 115 hours as per UL standard. Yeah. And the other is 500. So it's to highly recommend all Glass Mitra to convert to APW 3500 Pro as soon as possible in order for your stable operation of your car wash business. Nah itu tadi ternyata yang direkomendasikan oleh iPower terkhusus bagi mitra Grass Indonesia yang sudah memiliki mesin iPower 3200 plus sebelumnya dan usahanya juga semakin membaik gitu kan, lebih disarankan untuk upgrade ke iPower 3500 Pro. Karena perbedaannya di sini adalah yang tadi ya, kalau 3200 plus itu pompanya memang pompa AC-nya itu head pump-nya seperti itu jenisnya, dan lifetime-nya memang diperuntukkan dibuat hanya 115 jam saja standar untuk digunakannya. Tetapi kalau pakai yang 3500 Pro itu beda banget, bentuknya adalah yang triplex pump dan dimana umur si pakainya ini melebihi daripada 500 jam. Meskipun ditentukan 500 jam, tapi aktualnya kan selama ini yang 3200 saja lebih daripada 115 jam. Jadi artinya bisa lebih daripada itu untuk umur pakainya. Jadi disarankan agar usahanya lebih stabil lagi menggunakan yang ke sana jika sudah terlihat bahwa oh iya memang usahanya sudah membaik dan performa usahanya sudah membaik dan juga pengen meningkatkan lagi kualitas. Sarannya seperti itu dari iPower. Oke, Mr. Ernest, it's good conversation, pembahasan yang sangat menarik sekali di hari ini gitu kan. If you have other solutions, I'm sure our conversation and will benefit the end users and Glass Mitra in terms of the frequent asked questions. And last, I would like to give the compliments to Glass Indonesia
that I consider Glass Indonesia is providing the business setup solution for all over the mitras Indonesia. I'm sure it have created the benefit for a lot of mitra who established their car wash business through this program and able to make a living and get a better life. Thank you very much. That is my compliments to Glass Indonesia. Terima kasih banyak masukannya. Tadi juga terima kasih banyak misalnya menyampaikan bahwa dari hasil percakapan ini banyak sekali pertanyaan yang sudah dibahas, didiskusikan, juga pertanyaan-pertanyaan yang sama yang masuk ke pihak iPower dan juga pihak Glass Indonesia. Kami juga mengapresiasi dari Glass Indonesia atas komentarnya dari iPower diwakili oleh Mr. Ernest bahwa program Glass Mitra Indonesia ini atau kemitraan dengan Glass Indonesia ini membawa solusi yang bagus untuk iklim usaha pencucian kendaraan di Indonesia, dan semoga seluruh mitra yang tergabung dalam program kemitraan ini mendapatkan benefit atau manfaat yang baik dari hasil usahanya itu sendiri. Thank you very much for your time. Yeah, thanks so much for the invitation of Glass Indonesia for the live talk. Thank you very much. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga semua yang didiskusikan di hari ini, di podcast kali ini bisa memberikan pencerahan atau masukan, mendapatkan lagi informasi yang terbaru atau mendapatkan lagi pelajaran-pelajaran baru untuk yang menggunakan mesin iPower 3200 ataupun juga 3500. Dan sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, dan Glass Indonesia, salam tanpa sentuh.